Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pemeriksaan ekuitas. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Dipa Makarimsyah, nomor absen 11. Fatmah Evi Nur Sofia, nomor 15. Indria Ayuning Pawestri, nomor 19. Pengertian pemeriksaan ekuitas. Modal atau ekuitas suatu perusahaan merupakan setoran harta dari pemilik suatu perusahaan. Setoran tersebut dapat berupa uang tunai atau harta lain. Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak milik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta yang dikurangi dengan kewajibannya. Aktivitas investasi adalah pembelian dari penjualan tanah, bangunan, peralatan, serta aktiva lain yang umumnya tidak ditahan untuk dijual kembali. Investasi pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang. Nah, berikut ini beberapa ekuitas yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk entitasnya. Yang pertama adalah perusahaan terbuka atau go public, yang kedua adalah perusahaan perseorangan, yang ketiga adalah firma, dan yang keempat adalah koperasi. Sifat dan contoh ekuitas. Yang pertama adalah dalam suatu perusahaan perorangan, modal terdiri dari modal pemilik tunggal, laba yang diperoleh dalam suatu periode dan tambahan setoran modal akan menambah saldo modal. Kerugian yang diderita dalam suatu periode dan pengambilan prive akan mengurangi saldo modal. Yang kedua adalah dalam suatu firma modal terdiri dari modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan modal setor akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan prive. Yang ketiga adalah dalam badan hukum yang berbentuk koperasi. Modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tidak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali pada saat seseorang atau anggota mengundurkan diri. Kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman hasil usaha, dan termasuk cadangan. Tujuan pemeriksaan ekuitas, poin A, yang pertama adalah tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas, yakni yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham, di mana sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di dalam neraca, auditor harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi ekuitas pemegang saham yang disajikan di dalam neraca. Yang kedua adalah membuktikan bahwa saldo ekuitas saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca yang mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Di mana, untuk mencapai tujuan tersebut, auditor harus melakukan berbagai pengujian, seperti yang pertama pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi, pemeriksaan pencatatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya, pelajaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan klien, konfirmasi dari independen register dan transfer agen, analisis terhadap akun ekuitas saham, treasury stock atau saldo laba,
dan pemeriksaan terhadap sertifikat saham yang dibatalkan. Tujuan pemeriksaan ekuitas yang ketiga adalah membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo pemegang saham yang disajikan di neraca. Nah, untuk membuktikan bahwa ekuitas saham yang dicantumkan di neraca mencakup semua kepentingan pemegang saham, maka semua transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham dalam tahun yang diaudit, auditor harus melakukan pengujian substantif seperti pengujian analitik, konfirmasi dari independen register dan transfer agen, pemeriksaan atas pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham, pemeriksaan terhadap sertifikat saham yang dibatalkan, dan membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva entitas. Di mana untuk membuktikan klaim pemegang saham atas aktiva entitas pada tanggal neraca, auditor harus melakukan pengujian seperti pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham, pemeriksaan pencatatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya, pelajari anggaran dan anggaran rumah tangga perusahaan klien, konfirmasi dari independen register dan transfer agen, serta analisa terhadap akun ekuitas saham, serta juga melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat saham yang dibatalkan. Tujuan pemeriksaan ekuitas yang kelima adalah dengan membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Yang keenam adalah membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca, di mana pengujian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca yang diaudit dengan akuntansi berterima umum melalui berbagai prosedur seperti pemeriksaan atas transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah ekuitas saham dengan paid in capital. Yang kedua, pemisahan atas penyajian treasury stock. Yang ketiga, pemeriksaan atas penyisihan saldo laba dalam tahun yang diaudit. Yang keempat, pemeriksaan atas penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas saham. Dari berbagai sub tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham adalah membuktikan bahwa saldo akun ekuitas saham dan akun penilaiannya atau valuation account yang dicantumkan di neraca mencerminkan saldo akun ekuitas saham, akun paid in capital, akun treasury stock, akun saldo laba, dan cadangan yang sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut. Tujuan pemeriksaan ekuitas pada poin B adalah pengujian pengendalian terhadap ekuitas, di mana beberapa pengendalian intern yang penting akan diutamakan oleh auditor, yaitu otorisasi yang memadai atas transaksi, pencatatan yang memadai dan pemisahan tugas antara pencatatan ekuitas pemilik dan penanganan kas serta sertifikat saham, dan penggunaan petugas serta agen penjualan saham yang bebas. Yang pertama adalah otorisasi yang memadai untuk transaksi, di mana karena masing-masing transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik biasanya material, sebagian besar transaksi ini harus disetujui oleh Dewan Direksi. Transaksi-transaksi ekuitas pemilik ini umumnya memerlukan otorisasi yang khusus, seperti pengeluaran modal saham, pembelian kembali modal saham, dan pernyataan pembagian dividen. Tujuan pemeriksaan ekuitas pada poin B yang kedua adalah pencatatan yang baik dan pemisahan fungsi. Jika suatu perusahaan melakukan sendiri pencatatan atas transaksi saham dan saham yang beredar, maka perusahaan harus mempunyai struktur pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa pemilik saham dicatat dalam catatan perusahaan. Jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemilik saham per tanggal catatan dividen telah benar dan kemungkinan kecurangan karyawan diminimalkan. Untuk itu, diperlukan penugasan personil yang tepat dan prosedur pencatatan yang memadai. Yang ketiga adalah petugas dan agen pemindahan saham yang independen. Perusahaan yang mengeluarkan sahamnya di pasar modal diharuskan menggunakan petugas catat yang bebas sebagai suatu alat pengendalian untuk mencegah pengeluaran sertifikat saham yang tidak sah. Tanggung jawab petugas catat yang bebas adalah memastikan bahwa saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sesuai dengan kebijakan mengenai saham dalam akta pendirian perusahaan tersebut dan otorisasi Dewan Direksi. Tujuan pemeriksaan ekuitas yang poin C adalah pengujian substantif terhadap ekuitas. Program pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit.
Adapun program yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yakni yang pertama, prosedur audit awal, yang kedua, prosedur analitik, yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci, yang keempat, pengujian terhadap akun rinci, dan yang kelima adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, prosedur audit awal, di mana auditor melakukan prosedur audit awal yang terdiri dari 6 prosedur, yakni mengusut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum dalam neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan ke dalam buku besar, menghitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar, melakukan review terhadap mutasi luar dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham, mengusut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu, mengusut posting pengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan, dan melakukan rekonsiliasi buku pembantu pemegang saham, buku sertifikat saham dengan akun kontrol ekuitas saham di dalam buku besar. Tujuan pemeriksaan ekuitas poin C yang kedua adalah prosedur analitik, yakni auditor melakukan perhitungan berbagai rasio, diantaranya nilai buku saham biasa, return on common stockholders equity, dividend payout, dan laba per saham. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor, misalnya rasio tahun yang lalu, rasio industri, atau rasio yang dianggarkan. Perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang luar biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak atau salah uji. Yang ketiga adalah pengujian terhadap transaksi rinci, di mana pengujian terhadap transaksi rinci ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui 2 prosedur audit, yakni periksa bukti pendukung pencatatan ke dalam akun ekuitas saham, paid in capital, treasury stock, saldo laba dan cadangan. Yang kedua adalah memeriksa catatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya. Dan tujuan pemeriksaan ekuitas yang keempat pada poin C adalah pengujian terhadap akun rinci, verifikasi pengajian, dan pengungkapan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ialah prosedur tes pengendalian. Pengendalian intern adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional. Kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan atau kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan lain. Beberapa pengendalian intern yang penting akan diutamakan oleh auditor, yaitu ada 3. Yang pertama, otorisasi yang memadai atas transaksi. Yang kedua, pencatatan yang memadai dan pemisahan tugas antara pencatatan ekuitas, pemilik dan penanganan kas serta sertifikat saham. Yang ketiga, penggunaan petugas serta agen penjualan saham yang bebas. Baiklah, saya akan membahas yang pertama ialah otoritas yang memadai untuk transaksi. Karena masing-masing transaksi yang memengaruhi ekuitas pemilik biasanya material, sebagian besar transaksi ini harus disetujui oleh Dewan Direksi. Transaksi-transaksi ekuitas pemilik umumnya memerlukan otorisasi yang khusus. Ada 3 hal. Yang pertama ialah pengeluaran modal saham. Otorisasi meliputi jenis saham yang akan diterbitkan, jumlah yang diterbitkan, nilai dari saham, kondisi kekhususan dari saham selain saham biasa, dan tanggal penerbitnya. Yang kedua, pembelian kembali modal saham. Pembelian kembali modal saham, baik saham biasa maupun saham preferen, waktu pengembalian kembali, dan jumlah yang akan dibayarkan untuk pembelian kembali saham seluruhnya harus disetujui oleh Dewan Direksi. Yang ketiga, ialah pernyataan pembagian dividen. Dewan Direksi harus memberikan otorisasi terhadap bentuk dividen, jumlah dividen untuk setiap saham, dan catatan serta tanggal pembelian dividen. Baiklah, yang kedua ialah pencatatan yang baik dan fungsi pemisahan. Perusahaan melakukan pencatatan atas transaksi saham dan saham yang beredar. Maka, perusahaan harus mempunyai struktur pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa pemilik saham dicatat dalam catatan perusahaan. Jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemilik saham per tanggal catatan dividen telah benar dan kemungkinan kecurangan karyawan diminimalkan. Untuk itu, diperlukan penugasan personil yang tepat dan prosedur pencatatan yang memadai. Baiklah, terdapat 3 pengertian. Yang pertama ialah buku sertifikasi. Buku sertifikasi saham merupakan catatan penerbitan dan pembelian kembali saham selama operasi perusahaan.
Pencatatan suatu transaksi penjualan meliputi informasi mengenai sertifikat, jumlah saham yang dikeluarkan, nama pemegang saham, dan tanggal penerbitan saham. Jika ada saham yang dibeli kembali, buku sertifikasi saham harus mencatat saham yang dibeli kembali dan tanggal pembelian kembali saham tersebut. Yang kedua, ialah buku besar pemegang saham, merupakan catatan saham yang beredar pada suatu waktu tertentu. Buku besar ini digunakan untuk mengecek keakuratan buku sertifikasi saham dan saldo-saldo dalam buku besar serta digunakan sebagai dasar pembayaran dividen. Ya, selanjutnya ialah setelah seluruh buku cek disiapkan, sebaiknya dilakukan verifikasi secara independen terhadap nama pemegang saham, jumlah seluruh cek dan rekonsiliasi antara jumlah total cek dividen dengan jumlah pembayaran dividen yang disetujui dalam notulen rapat. Dalam hal ini juga dapat digunakan suatu rekening dividen impres yang untuk mencegah pembayaran dividen yang lebih besar daripada jumlah yang telah diotorisasi. Baiklah, yang terakhir adalah petugas dan agen pemindahan saham yang independen. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama ialah perusahaan yang mengeluarkan sahamnya di pasar modal diharuskan menggunakan petugas catat yang bebas sebagai suatu alat pengendalian untuk mencegah pengeluaran sertifikat saham yang tidak sah. Poin yang kedua, petugas catat bertanggung jawab menandatangani seluruh sertifikat saham yang baru dikeluarkan dan menyimpan serta membatalkan sertifikat lama sebelum sertifikat pengganti diterbitkan. Dalam hal ada penggantian kepemilikan saham. Poin ketiga, sebagai bagian perusahaan besar, juga menggunakan jasa agen pemindahan saham untuk melakukan pencatatan mengenai pemegang saham, termasuk mendokumentasikan pemindahan kepemilikan saham. Poin keempat, penggunaan agen pemindahan saham tidak hanya dimaksudkan sebagai alat pengendalian atas catatan-catatan saham, karena sifatnya yang independen, tetapi juga mengurangi biaya pencatatan dengan menggunakan jasa tenaga ahli. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengujian substansif terhadap ekuitas. Di sini saya menemukan 5 poin. Yang pertama ialah prosedur audit awal. Yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap akun rinci. Dan yang terakhir ialah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Baiklah, di sini yang pertama ialah prosedur audit awal. Auditor melakukan prosedur audit awal yang terdiri dari 6 prosedur audit dan ialah berikut ini. Yang pertama, usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum dalam neraca saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan ke dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar. Dan yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu. Kelima, usut posting pengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan rekonsiliasi buku pembantu pemegang saham, buku sertifikat saham dengan akun kontrol ekuitas saham di dalam buku besar. Baiklah, yang kedua ialah prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substansif terhadap ekuitas pemegang saham, pengujian analitik dimasukkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio dan berikut ini. Baiklah, pada dalam tabel tersebut ialah yang pertama rasio. Rasio itu menguntungkan nilai buku saham biasa, return on common stockholders equity, dan yang ketiga dividend payout, dan yang terakhir adalah laba bersaham. Tetapi jika kalau formula ialah ekuitas pemegang saham ditambah rata-rata jumlah saham biasa yang beredar. Selanjutnya laba bersih ditambah rata-rata jumlah saham biasa yang beredar. Yang ketiga dividen cash ditambah laba bersih, dan yang keempat ialah laba bersih ditambah rata-rata timbangan jumlah saham beredar. Selanjutnya yang ketiga ialah pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci ekuitas pemegang saham ini dilakukan oleh auditor melalui 2 prosedur audit berikut ini. Yang pertama ialah periksa bukti pendukung pencatatan ke dalam akun ekuitas saham, paid in capital, treasury stock, dan saldo laba dan cadangan.
Yang kedua, periksa catatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya. Yang keempat, ialah pengujian terhadap akun rinci. Pengujian terhadap saldo rinci akun ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui berbagai prosedur audit berikut ini. Yang pertama, ialah pelajari anggaran awal dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Selanjutnya, pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris. Yang ketiga, pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham. Dan selanjutnya, pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen. Selanjutnya, poin E, pelajari kontrak antara klien dengan independen registrar dan transfer agen. Selanjutnya, poin F, pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan bond indentures mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen. Selanjutnya, poin G, lakukan analisis terhadap akun ekuitas saham. Selanjutnya, poin H, lakukan analisis terhadap akun saldo laba, yaitu yang I, dapatkan konfirmasi dari independen registrar dan transfer agen. Selanjutnya, poin selanjutnya, periksa pertanggungjawaban nomor untuk sertifikat saham. Untuk yang K, periksa semua saham sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya. Selanjutnya yang L, selidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat dalam akun saldo laba. Selanjutnya poin yang terakhir, lakukan analisis terhadap akun treasury stock. Selanjutnya ialah yang terakhir, nomor 5, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Ialah poin yang pertama, periksa pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah ekuitas saham dengan paid in capital. Yang kedua, periksa penyajian treasury stock. Yang ketiga, periksa penyisian saldo laba dalam tahun yang diaudit. Dan yang terakhir, periksaan penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham. Baik, di sini saya akan membahas tentang kertas kerja ekuitas. Kertas kerja ekuitas bisa kita lihat di PPT ada apa aja isinya. Yang pertama ialah beberapa modal dasar, modal ditempatkan, modal di store, pada premium dan diskon dari penjualan saham. Yang kedua ada jenis saham yang dimiliki perusahaan, beberapa jumlah common stock, dan preferred stock baik dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Yang ketiga adalah rincian pemegang sahamnya. Jika kita lihat di lampiran 1 terdapat internal control questionnaires atas ekuitas. Di sini ada 11 syarat yang harus ada di dalam kertas kerja ekuitas. Yang kedua adalah lampiran yang kedua ialah top schedule ekuitas. Bisa kita lihat di sini terdapat modal di store, wajib pajak referensi, terus per periode, akhir periodenya, final balance per akhir periodenya, dan lain-lainnya lagi. Pada lampiran ketiga ada supporting schedule modal di store. Di sini dilihat ada saldo modal di store pada per akhir periode, jumlahnya sekian. Bisa kita lihat di bawah juga ada tertera beberapa nomor dari akte pendirian dan lain-lainnya. Lampiran keempat ada sporting schedule laba rugi ditahan. Bisa kita lihat tertera ada pernyataan laba ditahan per awal periode dengan jumlahnya sekian-sekian dengan transaksi sampai akhir periode. Lalu ada tambahan lagi di bawahnya. Lalu mencocokkan dengan KKP tahun lalu, mengecek footing, lalu memeriksa bukti pembayaran dan kopi SKPKB dan STP PPH, lalu memeriksa notulen rapat umum, pemegang saham tunggal, lalu menyesuaikan laporan laba rugi.